pos, Pak. Baik, assalamualaikum Pak Opik. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah baik nih, Pak. Gimana kabarnya Pak Opik? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah nih. Ini terkait yang ini katanya Pak Opik ada siswa yang dibahas terkait berangkat magang, nggak pernah berangkat magang gitu kan ya untuk selama 1 minggu. Apa yang Bapak ingin capai dari obrolan ini? Pak, jadi di dalam kegiatan magang ini ingin mencari solusinya nih, Pak, terkait situasi siswa kita ketinggalan kalau dari magang Banyak terkait magang, terkait anak yang jalan ya. Baik, kita cari solusinya bersama. Kita mulai dengan mengidentifikasi tujuannya terlebih dahulu mungkin ya Pak Opik. ya, Pak. Jadi ini nih Opik teh pengen nyari jalan nih, Pak, nyari jalan biar si kita teh bisa tetap nyambung dengan para siswa teh yang nggak bisa magang gitu kan, supaya nggak ketinggalan informasi penting. Nah itu utamanya Mas, Pak. Jadi pas jadi guru itu kan yang siswa yang lain terakomodir untuk magangnya. Nah yang ini yang nggak magang, gimana biar mereka juga nggak ketinggalan informasi. Paham Pak. Jadi tujuannya Pak Opik itu mencari cara buat tetap terhubung dengan siswa yang kita bisa magang gitu ya. Iya betul, Pak. Nah gitu. Sekarang bagaimana menurut rencana pertemuan ini nih? Kita coba identifikasi ya Pak Opik ya. Ya. Karena nih gitu kan ya. Kita coba gali lebih dalam lagi dari skala 1 sampai 10. Kira-kira untuk mencapai tujuan ini berapa nih Pak Opik? Mungkin Pak kalau dilihat dari 1 ranknya sampai 10 ini hanya berkisar di antara 3 ataupun 4, Pak. Rasanya susah nyampein informasi penting ke siswa tuh ketika nggak magang itu, Pak. Ya, baik ya. Adakah kekuatan atau potensi yang bisa dimanfaatkan dalam mencapai tujuan ini, Pak Opik? Ya, betulnya ya dari saya sih kita bisa memanfaatkan teknologi sih, Pak. Dilihat zaman sekarang kan teknologi berkembang pesat. Nah sebetulnya bisa kalau dilihat potensi menyampaikan via informasi itu secara online, Pak, mungkin sekarang Secara online ya. Ini bagus tuh Pak Opik. Apa nih peluang atau kemungkinan yang bisa dilihat dalam situasi ini Pak Opik? Ya kita kan kalau peluang kita bisa pakai sekarang mah lagi musim-musimnya platform digital ya, Pak ya, atau media sosial. Nah mungkin kita bisa memanfaatkan platform digital atau media sosial untuk komunikasi mungkin, Pak, dari saya kayak IG dan lain sebagainya, Pak. Baik, jadi di sini sudah bagus nih Pak Opik. Apakah ada hambatan Pak Opik atau kendala yang bisa muncul dari yang tadi ini contohnya online itu kan yang dilakukan? Nah kemarin teh ini Pak, ketika hambatan mungkin ya siswanya itu gak punya akses internet, Pak. Ada di daerah tertentu yang dia tuh emang benar-benar industrinya terbatas internetnya, jadi
dan mungkin ada juga selain kendala jaringan atau internet itu yang eh, ser- yang ngeceknya tuh jarang, ngecek HP tuh jarang, kadang dia fokus dengan pekerjaannya atau apa, jadi dia nggak ngecek gitu alat komunikasi. Ya, ya, ya. Jadi jaringannya yang susah ya. Iya Pak. Solusinya yang bisa dilakukan contohnya ada penempatan seperti apa? Kalau dilihat dari itu Pak, hambatan yang muncul saya bisa pakai alternatif lain komunikasinya. Hanya saja ya memang mungkin ada dari biaya yang muncul, seperti kan bisa kalau internet terkendala itu kalau SMS direct message ya, nah, itu lebih singkat, bisa tanpa internet juga nyampe gitu kan dari nomor yang terkendala, atau mungkin bahkan panggilan telepon, tapi ya ada kendala dari segi pembiayaan, makanya Luar biasa itu untuk solusinya yang kira-kira dari beberapa solusi tersebut rencana aksi nih untuk mencapai tujuannya itu seperti apa ya kira-kira? ya. Untuk sementara sih Pak, untuk dari ini rencana aksinya, saya sebagai guru mungkin membuat grup khusus dulu yang berisikan informasi terkait magang Pak. Kemudian dikirimkan informasi-informasi tersebut di situ. Mungkin itu Pak yang akan saya buat. Ya. Dari rencana tersebut ada prioritas Pak? Yang Ya, dalam rencana ini yang prioritas kan? tentu Pak, tentu prioritasnya adalah memastikan siswa yang nggak magang tetap mendapatkan informasi ini Pak. Jadi yang magang pun tetap connect di tersebut, terus dia dapat informasi terkait Bagus tuh Pak Olik, ini prioritasnya kira-kira nih berapa lama nih menjalankan rencana ini? Kira-kira berapa lama nih? kurang lebih mungkin Pak, target itu mungkin bisa dicapai dalam seminggu, harus bisa nyusun rencana ya komunikasi ini biar efektif gitu Pak. Jadi dalam kurun waktu semingguan lah Pak. Semingguan ya. Mm-mm. Oh, luar biasa nih bisa dilakukan lah ya kita coba. Cara mengukur keberhasilan bagaimana nih rencana ini? Keberhasilan, nah kalau keberhasilan Pak mungkin bisa dilihat dari seberapa banyak sih siswa yang bisa terhubung dengan informasi tersebut. Kita udah bikin grup, rencananya ya audio dari berapa ya berapa banyak siswa yang tergabung Tentu ini agak lumayan juga ya untuk waktu prioritasnya. Setiap rencana pasti ada hambatan nih Pak Opik ya, yang sudah bagus nih yang mau direncanakan sama Pak Opik itu juga sudah bagus. Ini bagaimana kita mengatasi gangguan yang mungkin muncul gitu kan dari prioritas yang tadi Pak Opik sampaikan gitu kan. Kalau ada Iya Pak, nah itu masih ya menyediakan solusi lain gitu ya Pak, atau plan A, plan B, plan C ya, alternatif komunikasi, dan juga ya siswa diberitahu juga yang tidak bisa magang mengenai hal ini gitu kan. Jadi ya alternatifnya adalah alternatif komunikasi aja Pak, pemberitahuan kepada siswa secara mungkin berkala ataupun lain sebagainya, sehingga informasi ini mengena gitu Pak. ya. Luar biasa nih kita ini ya tanggung jawabnya nih sekarang ya untuk ini bagaimana nih untuk Pak Opik supaya rencana aksinya dapat realisasi
bagus gitu kan. Terus komitmennya terhadap rencana ini seperti apa? Kalau dari Opik sendiri Pak, sebagai guru mungkin eh, buat tetap berusaha nyambungin informasi ke siswa yang nggak magang ini Pak. Jadi komitmennya ya itu terus mencari siswa-siswa yang memang tidak bisa magang tapi ada informasi untuk dia. Jadi terus aja kontak Pak, berusaha mau itu dengan alternatif komunikasi ataupun dengan grup yang sudah dibuat. Kira-kira siapa yang bisa membantu nih menjaga komitmen? Nah ini mungkin saya perlu koordinasi juga dengan tim pengajar lain Pak yang bisa turut membantu nih, karena kan kalau bekerja sendiri ya mungkin terasa berat, sehingga saya yang memerlukan timnya lah Pak, kayak wali kelas mungkin atau guru pengajar lain yang memang sifatnya melayani siswa kelas tersebut yang sedang magang saat ini. Iya, luar biasa nih Pak Opik. Nih kira-kira nih setelah ngobrol kita nih diskusi bagaimana rencana tindak lanjut setelah kita diskusi seperti inilah tindak lanjutnya gitu kan ya. Sementara mungkin bakal mantau terus ya Pak, mantau terkait perkembangan rencana ini, kemudian terus melaksanakan koordinasi dengan tim pengajar lain sehingga ya yang direncanakan ini dapat berjalan sesuai koridornya. Mungkin itu Pak. Ya, baiklah Pak Opik. Saya percaya nih ya Pak Opik bisa mengerjakan rencana ini. Kalau ada perkembangan ataupun juga Opik butuh bantuan gitu kan, jangan ragu. Kita ngobrol lagi Pak Opik, kita diskusikan lagi ya. Siap-siap Pak. Terima kasih banyak nih Pak ke Pak Wawan. Opik juga senang punya kesempatan diskusi seperti ini. Terima kasih banyak Pak Wawan. Baik Pak Opik, ini ya tidak masalah, kita coba nanti rencanakan, kita coba evaluasi lagi kan. Semoga rencana ini membantu siswa-siswi kita tetap mendapatkan manfaat dari magangnya gitu kan ya. Amin, amin, amin Pak. Terima kasih Ya. banyak. Baik, seperti itu Pak Taufik. Insyaallah kita berdiskusi lanjut. Ya Pak, sampai jumpa Pak di lain waktu, di lain hari. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk sekilas refleksi Pak Taufik ya. Sebagai coachingnya coach ya, lanjut ya Pak Opik ya sebentar ya untuk refleksi. Yang pertama ini saya pribadi merasa percakapan berjalan dengan baik ya Pak Opik, dengan coach cukup terbuka berbagi pengalaman kan ya, dan pemikirannya ini luar biasa dari Pak Opik. Saya juga merasa cukup mampu mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan kan ya dari Pak Opik. Terus yang masih perlu diperbaiki, saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam ya, ini untuk mendorong coachingnya itu ya. Terus selanjutnya yang dilakukan untuk kondisi ya, sebelum melakukan coaching saya menenangkan pikiran dan saya mencoba seperti itu. Terus untuk memperbaiki, untuk meningkatkannya ya, saya akan mencoba meningkatkan kemampuan saya mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong untuk pikir kritis. Itu sudah tadi disampaikan ya Topik ya. Iya Pak. Pertanyaan untuk coachingnya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Oh, alhamdulillah Pak. Tadi ketika saya di coaching Bapak ya, perasaan senang muncul, kemudian tergambar bagaimana saya solusi yang saya dapatkan untuk melayani secara maksimal siswa-siswa saya yang sedang magang kan Pak ya. Jadi
kasih banyak gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Opi. Kita sudah sama-sama merefleksikan ya. Mudah-mudahan dengan kita coba berdiskusi seperti ini dan Amin. lebih baik sekolah kita untuk siswa-siswa. Oke, seperti itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, ini saya tahu Pak ingin berbincang dengan Bapak lah. Ya, bagaimana sih kabar Bapak? Saya ingin mencari cara agar mereka bisa tepat waktu, Pak. Ya Pak, paham. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang masalah siswa di SMK yang sering terlambat ke sekolah ya Pak ya. Nah, terima kasih yang sudah berbagi dan mempercayakan ya saya sebagai bisa bicara Bapak. Jadi kita fokus pada mencari solusi ya Pak ya. Ya, Agar siswa lebih tepat waktu datang ke sekolah. Ya Pak, yang kita identifikasi terlebih dahulu ya Pak. baik Pak, terima kasih banyak Pak. Identifikasi awal Pak, kita dilihat dari skala kira-kira berapa besar Anda merasa dalam mengetahui tujuan untuk menangani masalah siswa terlambat sekolah. Harus kepikir dulu, harus apa dulu. Oh ya Pak, saya paham, saya mengerti. Lantas Pak, bagaimana menurut Bapak nih kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah tersebut Pak? Baik, untuk kekuatannya saya bersama dengan para guru manajemen di sini, baik kepala sekolah, gitu kan, Wakasek, gitu kan, khususnya Wakasek kesiswaan, telah mencoba nih memberikan pemahaman, Pak, memberikan aturan, tata tertib, gitu kan, dan beberapa siswa sudah mencoba memperbaiki kebiasaan terlambatnya itu. Gitu. Nah ini menjadi kekuatan juga, gitu kan, seperti itu. Salah satunya seperti itu kan, mengadakannya atau diadakannya tata tertib, gitu Pak. Mantap, alhamdulillah baik Pak. Kira-kira dari hal tersebut, adakah peluang atau kemungkinan yang Bapak lihat nih Pak Wawan? Nah, ini kemungkinannya mungkin dengan melibatkan orang tua, Pak ya, yang saya akan coba melibatkan orang tua dan membuat peraturan yang lebih menarik, gitu kan, bukan umum gitu, tapi dengan peraturan yang umum, gitu Pak, agar siswa lebih termotivasi datang tepat waktu. Ini yang akan dicoba, yaitu dengan melibatkan orang tua dan peraturannya itu yang menuntun, bukan yang menuntut. Luar biasa sekali Pak, luar biasa sekali itu peluangnya yang bisa dimaksimalkan ya Pak ya. Dan terus dengan hambatan ini atau kendala yang muncul ini, bagaimana nih Pak untuk mengatasinya? Ini dilihat dari faktornya. Ada beberapa faktor sih, dari seperti contohnya untuk jarak rumah, gitu kan ya. Terus kendala transportasi, gitu kan ya.
terus membuat siswa itu sulit datang tepat waktu, itu faktor Iya. tadi mungkin apa ya Pak ya? Dari iya. Jadi hambatan tersebut terjadi karena ya ada beberapa faktor ya Pak ya, dari jarak rumah ke sekolah, Ya, transportasi, dan siswa sulit datang tepat waktu akhirnya ya Pak ya. ya itu sebagai hambatannya Pak, gitu kan ya, mungkin Iya. yang muncul gitu kan, kenapa anak bisa Oke. terlambat, kenapa anak tidak bisa tepat waktu. Iya. Oke, kalau begitu menurut Bapak nih, apa solusi yang mungkin tepat dan bisa diterapkan nih Pak untuk hambatan tersebut, mengatasi hambatan? Saya pikir coba dengan melibatkan tadi Pak orang tua gitu kan lebih aktif, dan mungkin juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang membuat siswa antusias datang ke sekolah kan, dengan kegiatan contohnya praktek. Kalau untuk di sekolah itu ada untuk praktek cas gitu kan Pak. Di sekolah ya di saya itu sendiri kan kita kan adanya praktek cas itu Pak ya, yang praktek reguler gitu kan ya, itu yang cas biasa. Nah, baik Pak, menginjak ke rencana tadi Bapak utarakan tujuan yang bagus, kemudian identifikasi tadi udah laksanakan juga, ini menginjak ke rencana aksi nih Pak. Nah, kira-kira nih suatu langkah yang positif, bagaimana merencanakan untuk mencapai tujuan ini Pak? Kan Bapak tadi udah menyampaikan tujuannya tuh terkait ingin ya, mengatasi keterlambatan siswa. Lantas aksinya nih bagaimana untuk merencanakan? Nah, insya Allah Pak, saya berencana untuk bekerja sama dengan guru yang lain, ya terus koordinasi juga dengan manajemen gitu kan ya, kepala sekolah, lokasi tidak disuruh, wali kelasnya dengan BK-nya gitu kan ya, ya stakeholder lah pokoknya yang terlibat di sana ya. Terus juga melibatkan siswa dalam kegiatan sekolahnya, mungkin juga mengadakan acara yang menyenangkan. Coba direncanakan. Luar biasa sekali rencananya. Jadi koordinasi dengan para pemangku kepentingan ya Pak ya. Nah, kira-kira dari situ Pak, apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini? Prioritas yang utamanya penempatan ini faktornya di rumah. Ya, saya prioritas utama melibatkan orang tua dan siswa dan ini yang akan diprioritaskan Pak ya. Setelah itu kita ciptakan aturan yang lebih baik gitu kan, yang menuntun untuk siswa. Ya, kita akan melibatkan prioritas utamanya yaitu melibatkan orang tua sama siswanya itu sendiri. Bagus sekali Pak, itu adalah salah satu langkah yang bagus. Nah, kira-kira untuk langkah yang bagus ini dapat ditempuh dalam jangka waktu berapa lama nih Pak? Nah, kalau ini kita progres ya Pak, keberhasilannya bisa dilihat seberapa banyak nih siswa yang hadir, berarti kan ya untuk prosesnya. Nah ini keberhasilan ini kita coba per triwulan kita evaluasi gitu. Jadi per triwulan aja yang kita coba evaluasi, dan evaluasi lah istilahnya dengan monet gitu Pak ya. Apa yang sudah dilakukan komunikasi dengan orang tua, kita secara per 3 bulan kita evaluasi per 3 bulan. Ya Pak ya, kita mengumpulkan bulan jadi beda banyak atau tidaknya yang hadir gitu kan, hadiran sekolah itu. Oh iya. Jadi tadi jangka waktunya beberapa bulan gitu ya. Kemudian untuk mengukur keberhasilan yang Bapak lakukan dengan rencana ini dilihat dari per berapa bulan Bapak cross check gitu ya. Wah, itu hebat sekali Pak, itu hebat.
Namun nih Pak, dalam setiap rencana nih pasti ada tantangan tentunya ya Pak ya. Ya, Nah, bagaimana Bapak berencana menghadapinya tantangan yang muncul? saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi gitu ya Pak Taufik. Jika rencana awal tidak berjalan lancar, ini berbicara lagi nih dengan guru yang lain, stakeholder yang lain, mendapatkan masukan-masukan dari mereka, koordinasi lagi, kita evaluasi lagi dari rencana yang pertama ini ya, kita evaluasi lagi, kita merencanakan mungkin seperti itu Pak. Oke, luar biasa sekali Pak, terdengar bagus. Semoga apa yang menjadi rencana aksi ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Tentunya nih kita menginjak bagaimana nih komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini? Saya akan coba berkomitmen untuk benar-benar menjalankan Pak ya, rencana ini dan berusaha keras agar siswa lebih disiplin dalam datang tepat waktu gitu Pak. Yang benar-benar menjalankan. Komitmennya ya. Nah, lantas dalam menjaga komitmen ini Pak, ada nggak atau siapa kira-kira yang dapat membantu Bapak? Tentunya ada sejawat. Kalau guru tadi di orang ya, bukan ya, mendukung pastinya ya orang tua, guru atau siswat. Mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini contohnya baik dari segi keamanannya atau juga pegawainya gitu kan, stafnya itu. Oke, luar biasa sekali dengan Pak artinya komitmennya sudah terlihat kemudian lantas bagaimana nih Pak dengan sesi keberlanjutan terlambat gitu kan, banyak yang terlambat. ya Pak, itu hebat luar biasa sekali, dan saya percaya Bapak Pak Wawan bisa melaksanakan rencana ini dengan baik, dengan maksimal. Jika ada perkembangan atau Bapak butuh bantuan, ya jangan sungkan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi, kan Pak ya. Terima kasih banyak nih atas kesempatan dan keterbukaan yang Bapak berikan saat ini. Saya Pak yang terima kasih banyak Pak, Pak Taufik, yang mana Bapak sudah mendukung, sudah mau mendengarkan gitu kan ya, keluh kesah saya gitu kan terkait siswa yang sering terlambat. Pak, terima kasih Oke, banyak Taufik. Tidak masalah Pak, tidak masalah. Saya mungkin tidak masalah Pak. Saya sangat senang sekali justru. Semoga rencana aksi yang Bapak munculkan ini mendapat dan membawa perubahan positif terkait siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Amin. Terima kasih Pak Taufik, terima kasih banyak nih Pak. Mudah-mudahan dari saya bisa mencurahkan ini mendapatkan solusi-solusi yang bisa saya jalankan. Ya, sama-sama Pak. Saya juga mohon maaf mungkin kurang maksimal nih, namun tetap semangat dan yuk kita berusaha keras untuk mencapai tujuan tersebut Pak. Baik, terima kasih Pak Taufik. Mungkin saya bisa curhatnya demikian aja mungkin ya Pak ya, mendapatkan tapi terima kasih untuk solusi-solusinya juga mendorong, menguatkan apa yang akan saya lakukan. Terima kasih Pak.
mulai dari penentuan tujuan, tadi percakapan yang terjadi, kemudian identifikasi, rencana, aksi, serta tanggung jawab yang dihadirkan sebagai komitmen dari pencapaian tujuan tersebut ya. Kemudian ada yang perlu mungkin dalam diri saya tingkatkan setelah bercakap dengan Bapak ya, dalam menyiapkan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengakomodir terkait terkait pencapaian tujuan yang ingin dicapai sampai ke tanggung jawab ya. Sehingga Bapak sendiri mungkin dengan pertanyaan yang saya ajukan merasa nyaman, merasa tidak keberatan dan sebagainya gitu ya. Nah, selanjutnya refleksi yang saya lakukan juga terkait fokus dalam menyimak setiap ucapan Bapak. Mungkin saya kadang-kala mata saya tidak tertuju ke Bapak 100%, ada kalanya ada yang lewat ketika coaching berlangsung saya malah terus mohon maaf mungkin itu menjadi kebaikan buat saya, sehingga dalam menjalin komunikasi ini bisa berkelanjutan sampai tujuan yang Bapak harapkan itu dapat tercapai. Nah, kira-kira nih Pak, saya juga perlu masukan dari Bapak terkait apa sih yang Bapak rasakan ketika saya Baik Pak Taufik, alhamdulillah saya merasa senang kira Taufik, saya merasa senang saya terbantu ya, terbantu mengembangkan dapat mengembangkan diri saya gitu kan terkait kasus yang tadi saya sampaikan gitu Bang ya. Saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan agar dapat menjadi ya guru ataupun juga nantinya guru itu yang bisa menuntun gitu Pak ya, yang bisa menuntun siswa-siswinya. Jadi dengan keterlambatan tersebut tidak menuntut gitu, malah tidak menghukumnya. Yang mudah-mudahan alhamdulillah Pak, saya sangat senang dan merasa gembira sekali sudah melakukan ya diskusi ya, sudah di coaching ya, atau saya sendiri sebagai coaching. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak atas umpan baliknya. Semoga saya menjadi coach itu bisa lebih diterima lagi gitu, lebih maksimal lagi dalam melakukan sesi coaching. Ya gitu aja dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.